Bismillah, kali ini kita akan membaca buku Solusi Anak Bermasalah. Baca dari cover depannya dulu ya. Apakah anak Anda malas sholat, suka berdusta, pendengki, pemarah, penakut, egois, hiperaktif? Semoga tidak. Temukan terapi praktisnya dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli. Penerbitnya Zam-Zam Mata Air Ilmu. Setelah kita baca cover depannya, mari kita baca cover belakangnya. Solusi anak bermasalah. Anak Anda tidak mau sholat, suka berdusta, pemalas, egois, pemarah, hiperaktif, suka ngompol, kurang nafsu makan, atau memiliki perilaku bermasalah lainnya. Kalau begitu, inilah buku yang sedang Anda tunggu. Karakter buruk pada anak seringkali membuat cemas para orang tua dan mengusik benak mereka. Sebab anak-anak yang bermasalah pada kepribadiannya merupakan bahaya menakutkan yang mengancam masa depan keluarga dan umat. Sedangkan solusi mengatasi anak-anak bermasalah merupakan seni pekerjaan tersendiri yang membutuhkan usaha keras. Dalam buku ini dijabarkan berbagai bentuk perilaku buruk anak yang harus diwaspadai oleh setiap orang tua, disertai dengan solusi praktis, menjadikan buku ini layak dibaca oleh setiap orang tua dan para pendidik. Selamat membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Kebanyakan orang tua mengeluhkan ketidakpatuhan anak-anak mereka ketika diperintah. Kedurhakaan disebabkan hal-hal berikut ini. Perintah yang pertama, perintah orang tua kemungkinan bertentangan dengan naluri anak. Dan dengan mematuhinya berarti bahaya menurut mereka. Misalnya, larangan supaya jangan bermain dan beraktivitas, membongkar sesuatu dan memasangnya kembali. Yang kedua, terkadang perintah dan larangan orang tua ataupun guru tidak tetap. Misalnya, suatu saat mereka melarang anak melakukan beberapa perbuatan, namun kemudian mereka tidak melarang perbuatan tersebut pada waktu lain. Yang ketiga, terkadang perintah melebihi batas kekuatan dan kemampuan anak. Nasihat kuno mengatakan, bila kamu ingin dipatuhi, maka berikan perintah sesuai yang disanggupi. Perintah-perintah berat tersebut menyebabkan anak mengalami krisis syaraf dan perilaku buruk. Maka, seyogianya pada kondisi ini, perintah-perintah tersebut dipilah-pilah dan tuntutan pelaksanaannya secara bertahap. Yang keempat, anak tidak memiliki pola pikir yang benar. Otak mereka tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan kecuali dengan cara yang lamban. Untuk itu, harus ada kesabaran dalam meminta ditunaikannya perintah-perintah ini sampai bisa dicerna oleh akalnya. Yang kelima, termasuk sebab kedurhakaan adalah ketidaktahuan orang tua terhadap prinsip-prinsip terpenting mendidik anak, yaitu bahwa setiap orang memiliki kecenderungan dan kesiapan khusus pada dirinya. Maka tidak mungkin memaksakan berbagai pendapat dan perintah pada anak yang tidak sesuai dengan kecenderungannya. Seringkali orang tua memaksakan bidang studi dan pekerjaan tertentu yang menjadi keinginan mereka pada anak-anak mereka agar menekuninya, sementara mereka tidak berminat padanya. Yang keenam, ada banyak perintah orang tua maupun guru yang merangsang pikiran untuk berbuat durhaka, lantaran disampaikan dengan bentuk perintah semata-mata. Perintah itu tidak mengandung ruh saling tolong-menolong dan sugesti. Ada perbedaan besar antara ucapan kita, isilah ember itu dengan air dingin, dan antara ucapan, anakku yang penurut, niscaya si anak akan segera mengisi ember dengan air dingin. Hal itu karena anak senang dengan pujian dan ia memiliki kepribadian yang semestinya perlu dihormati. Tidak diperkenankan dalam kondisi apapun merusak kepribadian anak dengan berbagai perintah, kekuatan, dan sanksi hukuman. Hal ini akan memunculkan generasi yang senang membalas dendam terhadap kedua orang tua, lemah, dan idiot yang tidak berguna bagi masyarakat. Yang ketujuh,
banyak perintah dilontarkan pada waktu yang tidak tepat. Misalnya, ketika anak sedang bermain atau makan, hendaknya memilih waktu yang tepat untuk memberikan perintah-perintah tersebut. Bila anak sedang bermain, sedangkan kita ingin agar dia mau makan, tidak ada salahnya kita memberitahukan keinginan kita padanya beberapa saat sebelumnya, agar anak bersiap-siap menyelesaikan permainannya. Selama permainan itu menurut anak bukanlah aktivitas sia-sia lagi tidak berarti, akan tetapi sebuah pekerjaan berfaedah dan menghasilkan sesuatu. Yang kedelapan, tidak ada salahnya bila kita memahamkan kepada anak manfaat apa yang kita perintahkan bila ini memungkinkan. Ini lebih baik daripada anak hanya sebuah alat yang tuli dan hanya patuh tanpa mengetahui sebab-sebab kepatuhannya itu. Bila anak meminta kita untuk dibelikan sepeda misalnya, sedangkan kita tidak mampu membelikannya lantaran kondisi keuangan kita, maka untuk menanggapi permintaannya, kita jelaskan padanya uang belanja kita dan berapa pengeluarannya sehingga tidak ada sisa lagi. Juga bahwa dengan membeli sepeda menyebabkan keluarga tidak bisa makan roti dan daging. Penjelasan seperti ini tentu lebih baik daripada kita mengucapkan kata tidak. Kita tidak akan membelikan sepeda untukmu. Kita akhiri bahasan ini dengan pesan salah seorang tokoh pendidikan. Bila Anda ingin menanamkan kebiasaan patuh, maka pertama kali berkonsentrasilah pada pendidikan anak Anda. Perhatikan apa yang dia pikirkan dan kenalilah bagaimana dia menyambut perintah yang datang padanya. Pikirkanlah beberapa lama janji-janji Anda sebelum menjanjikannya pada anak. Bila Anda berjanji, maka penuhilah janji itu, atau jelaskan pada anak alasan keterlambatan janji Anda, sehingga kepercayaan anak pada Anda tetap terjaga. Kami melihat bahwa anak memiliki hak atas orang tua, yaitu agar untuk menyanjungnya pada saat kepatuhannya, memberi ucapan terima kasih dan balasan dari waktu ke waktu, dalam rangka memotivasinya dan agar tetap dalam kepatuhan. Sungguh, cinta pada kebaikan dan senang menerima pujian adalah fitrah pada diri orang dewasa dan anak-anak. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan tersebut anak kita tidak durhaka dan bacaan tersebut menjadi solusi untuk anak kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini.